Bayangin, lu udah kerja keras seumur hidup, ngikutin semua aturan, lulus cum laude dari akademi terbaik. Tapi pas lu udah di puncak karir, lu sadar kalau semua itu cuma scam. Yap, lu nggak salah dengar. Hari ini kita bakal bahas satu manhwa yang premisnya gokil abis. Ini bukan cerita hero yang overpowered ngebantai Demon King jahat. Enggak bro, ini kebalikannya. Kita bakal nyelamin kisah seorang Demon King yang terlalu taat aturan. Saking taatnya sama SOP dunia persilatan iblis, dia malah berakhir jadi badut buat para pahlawan. Judulnya? Simpen dulu, nanti gue kasih tahu di akhir atau di deskripsi. Yang jelas, manhwa ini punya elemen regression, vengeance, dan MC yang badass-nya baru keluar setelah dia sadar kalau jadi anak baik itu gak guna di dunia yang kejam. Siapin cemilan lu, pasang headset, mari kita masuk ke ceritanya. Let's dive in! Cerita dimulai dengan monolog yang cukup dalam. MC kita, sang Demon King, lagi ada di momen-momen terakhir hidupnya. Dia bingung, dia denial. Kenapa? Karena dia ngerasa udah ngelakuin semuanya dengan benar. MC kita ini bukan iblis sembarangan loh. Dia lulusan terbaik Akademi Militer Demon King. Predikatnya cum laude. Keren gak tuh bos? Dia bener-bener textbook banget. Dia megang teguh prinsip yang namanya Demon King Standards. Standar ya? Iya, standar. Terus apa aja tuh standarnya? Simple tapi ribet. 1. Bangun tower yang tinggi. 2. Culik putri raja. 3. Tunggu hero datang. 4. Biarin hero tumbuh kuat. Dan puncaknya, makan emosi negatif amarah dan kesedihan mereka pas mereka udah OP. Teorinya sih, semakin kuat pahlawan, semakin lezat rasanya. Jadi, MC kita ini dengan rajin ngikutin SOP itu. Dia bangun tower, dia culik putri, dan dia nungguin hero datang buat nyelamatin tuh putri. Dia pikir dia lagi melihara ternak yang bakal jadi gourmet meal. Tapi realitanya, zong abis. Coba lo lihat adegan ini. Dia ngarepin para hero datang dengan penuh dendam membara, siap nyabet leher dia. Tapi apa yang terjadi? Pas dia berhadapan sama Sword God of Heroes, dia malah dapat reaksi yang bikin otak error. Bukannya marah, bukannya sedih, para hero ini malah berterima kasih. Iya, lu nggak salah dengar. They literally thank him, guys. Ini adalah momen red flag terbesar buat karir dia sebagai Demon King. Si hero yang mukanya songong abis malah bilang gini, kalian para Demon King selalu ngomong hal yang sama, nyulik putri, kasih petunjuk. Kami sebenarnya males gerak, tapi karena kalian udah nyiapin semuanya, ya mau gimana lagi? Gila nggak tuh? Ternyata selama ini, tower yang dibangun susah payah sama MC cuma dianggap tempat farming XP doang sama para hero. Terus MC kita nyoba buat nakut-nakutin nih ceritanya. Woi, kalau lu gak bunuh gue bakal bunuh raja lu, kerajaan bakal kacau. Dia nyoba trigger amarah hero biar sesuai skenario. Tapi si hero malah ketawa. Haha, bunuh aja rajanya. Itu malah bikin konflik internal. Terus gue bisa rebut tahta. Damn, ini hero apa politikus korup sih? Kesel banget gue liat mukanya. Di sini MC kita baru sadar guys. Dia nggak tumbuh sebagai the strongest Demon King. Dia cuma tumbuh sebagai admin server private buat para hero leveling. Soalnya tower lantai 1 isinya monster lemah, cocok buat newbie, fasilitas lengkap. Makanya para hero anggap MC kita bukan ancaman, dia cuma ayah baptis atau donatur yang baik hati buat mereka. Hasilnya, para hero ini nggak punya amarah. Mereka cuma punya rasa syukur bisa jadi lebih kuat di tower Demon King. Dan buat Demon King kita ini, yang makanannya adalah emosi negatif, rasa syukur itu adalah racun. Itu penghinaan terbesar bagi Demon King. Momen ini benar-benar sakit banget sih. Coba deh kalian lihat ekspresi MC kita di sini. Dia benar-benar dipermalukan sampai ke titik terendah. Sang Sword God menebas dia bukan dengan kebencian, tapi justru dengan senyum puas seolah-olah dia cuma lagi namatin game tutorial yang gampang banget. Kalimat yang keluar dari mulut hero itu, terima kasih atas kerja kerasmu Demon King, berkatmu kami tumbuh baik. Dan zret, kepala Demon King kita terbang. Rasanya jauh lebih tajam dari pedang manapun, karena tower kebanggaannya selama ini ternyata cuma dianggap tempat farming sama para pahlawan. Dan standar yang diagung-agungkan selama ini ternyata salah total. Dia mati sia-sia, bukan sebagai monster yang ditakuti manusia, tapi cuma sebagai badut yang diketawain sama takdir. Darahnya melayang,
Kepalanya yang terlempar di bawah kaki para pahlawan melihat dengan mata refleksi penuh kebencian. Seolah tidak terima diperlakukan seperti ini karena dia adalah Demon King, makhluk tertinggi di ras demon. Dengan kemarahan, nggak ada tara itu menjadi penyebab adegan yang paling seru di chapter 1 ini. Karena di tengah kegembiraan pahlawan yang terlena kemenangan, tubuh Demon King mulai memancarkan cahaya ungu mengerikan. Dan di detik-detik terakhir hidupnya itu, boom! Duar! Keputusan MC kita meledakkan tubuhnya dengan sangat hebat dan keren, melenyapkan, membakar para pahlawan dengan api ungu. Bagai nasi yang sudah menjadi bubur, andai aku tahu kalau standar itu sampah, andai aku punya kesempatan lagi, gue nggak bakal ngikutin standar bodoh itu. Dia nyerahin sisa hidupnya buat satu harapan itu. Dia pengen ngulang semuanya. Dan tebak, apa yang terjadi? Alam semesta dengerin doa pendendam ini. Karena ketika semuanya gelap, hening, tiba-tiba terdengar suara riuh. Berjedias, cepat maju. MC kita yang harusnya udah jadi mayat, tiba-tiba dengar namanya dipanggil. Dia buka mata dengan bingung. Dia lihat tangannya yang gak ada luka sedikit pun, dan dia sadar, ini bukan neraka. Ini adalah hari kelulusan Akademi Militer Demon King 15 tahun yang lalu. Boom! Kita masuk ke arc regresinya, guys. Di depan dia, Direktur Akademi lagi berdiri siap nyerahin lencana kelulusan. Lencana merah simbol seorang Demon King. DC Rektur nanya, kenapa talenta jenius kayak kamu bengong di hari kelulusan? Di titik ini, tatapan mata MC kita berubah total ketika diminta oleh host untuk membaca isi dari Demon King standar yang sudah dia lihat ratusan kali, sudah dia ingat semuanya, sudah melakukan yang terbaik untuk mengikutinya, tapi semua itu adalah sampah yang menjadi permata bagi para pahlawan dan menuntunnya dalam kematian. Tapi apa dia harus mengucapkan itu sekarang? Apakah dia harus bersumpah lagi untuk mengikuti standar itu di depan semua orang? Dia sadar, ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan kedua buat ngasih pelajaran ke para hero so asik itu. Dalam hatinya, dia buat sumpah. Persetan sama standar, gue nggak bakal jadi NPC farming kalian lagi. Alih-alih ngasih monster level 1 buat pemanasan, MC kita berencana ngasih mereka ketakutan tingkat tinggi langsung di muka mereka. Mampus lu semua. Nah, ketika semua demon yang hadir berekspresi bahagia, terharu menunggu momen agung pembacaan isi Demon King Standar, itu justru mereka tercengang mendengar Berjedias berteriak, "Aku menolak." Sambil berkata, "Aku tidak bisa menyerahkan diriku pada hal yang sangat bodoh. Mengikuti standar adalah tindakan bodoh dan bunuh diri. Karena Demon King Standar itu sampah." Dan begitulah semua demon tersebut melongo. Itu dia chapter pertama dari manhwa The Demon King Standar. Sebuah momen di mana murid terbaik predikat cum laude Akademi Militer Demon King berakhir di posisi terakhir. Gila kan? Premisnya seger banget, karena kita bakal lihat villain yang benar-benar mau jadi jahat. Menurut kalian gimana? Apakah Berjedias bakal bisa ngebantai para hero sombong itu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan part 2. Thanks for watching guys, stay awesome and see you in the next video. Ciao!